statement politik itu kadang memakan diri sendiri. Jadi kalau tidak ada kecurangan, beda dengan tidak ada kecurangan lagi. Berarti kalau tidak ada kecurangan lagi, berarti pernah curang. Betul. Nah itu jadi seringkali ini yang menjadi bumerang. Oleh karena itu kalau kita membuat pernyataan-pernyataan politik dari pejabat politik, ya itu memang harus sangat hati-hati. Tapi patut diduga bahwa mungkin terjadi kecurangan. Kecurangan kan bisa terjadi di berbagai lini, ya, menggunakan aparat, menggunakan institusi dan sebagainya, bisa terjadi dugaan-dugaan itu. Tapi kan kenyataannya bahwa 2019 Pak Jokowi menang. Walaupun di Jawa Barat dan 8 kabupaten kota di Jawa Barat tidak menang gitu. Tapi secara nasional kan menang. Gitu. Contohnya di kota Kabupaten Sukabumi kan nggak menang, tapi secara nasional kan menang. Jadi ini seringkali ketika selesai sebuah pertarungan dan akhirnya kita mengakui bahwa dia yang menang. Itu pun akan terjadi 2024. Karena saya mengira ini ada keinginan dari salah satu capres-cawapres ini untuk menang satu putaran. Karena bagaimanapun juga kan harus dapat 50+1 ini untuk menang satu putaran. Walaupun ini berat ya, tapi trennya kan naik. Luar biasa kalau kita jadi sebelum, sedang dan pasca. Jadi sebelum itu artinya dari mulai tahun sebelumnya sampai pada bulan September, kemudian bulan September, bulan Oktober sampai pada waktu pendaftaran. Jadi kalau Pak Anies dengan Gus Muhaimin tanggal 3 September, sementara deklarasi untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud itu tanggal 18 Oktober. Kemudian yang terakhir menjelang sama sekali tanggal 25 Oktober. Sangat mepet sekali. Itu ternyata itu yang tidak diduga dan itu merubah segalanya. Artinya sebelumnya walaupun untuk kalau kita pilah secara parsial popularitas dan elektabilitasnya dari masing-masing cawapres itu kelihatan hampir semua lembaga survei kalau kita menggunakan. Tapi kan lembaga survei juga ada yang independen, ada yang dibayar juga gitu kan. Nah, jadi ini semakin penting. Tapi intinya adalah setelah sekarang malam ini kan penentuan. Ya, penentuan nomor urut calon presiden. Ya, tapi apapun nomor urutnya, kalau kita lihat dari yang ada sekarang, itu trennya Pak Prabowo dengan Gibran relatif naik. Hampir di semua lembaga survei kalau kita lihat. Dari hampir semua ya, gitu. Kemudian Pak Anies juga masih agak naik. Ini Pak Ganjar dengan Pak Mahfud nampaknya agak menurun ini karena serangan-serangannya luar biasa gitu. Tapi apakah itu sesuatu yang normal? Dia sangat luar biasa. Tapi ini dinamikanya akan terus berubah sampai menjelang 14 Februari 2024. Jadi kita tidak bisa membuat kesimpulan sekarang. Premis-premisnya bisa kita lakukan, ya. Dinamikanya akan terus terjadi. Kemudian serangan-serangan para pihak ini akan terjadi. Tapi saya punya keyakinan bahwa masyarakat tidak begitu terganggu.